Sekarang kita ada di gudang abaya. Ini stok-stok lama, stok-stok tahun kemarin yang mau akan kita cuci gudang di akhir tahun. Biasanya kita adakan cuci gudang itu 2 tahun sekali, masuk di bulan Ramadan, dan biasanya tahun pergantian di tahun baru. Itu selalu kita cuci gudang setahun 2 kali. Ini semua stok lama yang akan dicuci gudang untuk Ramadan nanti. Kita punya beberapa variasi harga, model-modelnya juga terlalu banyak. Setiap minggu yang datang itu berubah-berubah model nggak pernah sama. Seperti ini model-model yang diimpor dari Saudi. Ini harga bervariasi, mulai dari yang termurah sampai yang termahal. Itu ada harga yang mulai dari harga 180.000 untuk agennya, sampai harga yang termahalnya untuk ecer kurang lebih 690.000. Seperti ini termasuk yang murah ataupun yang kualitas yang standar, bukan yang high quality. Kemudian seperti ini juga, ini barang-barang biasa semua, kualitas standar. Ini semua barang kita nggak jual barang lokal, semua yang kita jual barang impor dari luar negeri. Untuk kualitas yang bagus ataupun sering kita sebut dengan high quality, itu ada berkelas juga, ada macam-macamnya. Seperti ini. Ini dikenalnya di Indonesia dengan bahan kristal silk. Lebarnya juga, ini model-modelnya juga macam-macam. Lebarnya kurang lebih pernah diukur sama istri saya, itu 2,5 meter depan, 2,5 meter belakang, ataupun sering disebut dengan abaya umbrella, lebar double. Seperti ini. Modelnya juga bervariasi. Ini seperti ini. Ini termasuk high quality. Dia harga nggak terlalu mahal, kurang lebih sekitar untuk harga ecernya 600 ribuan. Untuk khusus barang-barang yang high quality, untuk membedakannya kita ada kemasan. Jadi seperti ini high quality juga. Ini harganya kurang lebih 600-an. Harga ecer, untuk harga agen ya jauh lebih murah dibanding ini. Semua yang high quality kita beri kemasan seperti ini. Ini kemasan untuk khusus barang high quality. Ini harganya kisaran ini di kualitas 1, tapi harganya harga kedua. Jadi harganya harga termahal, harga menengah, dan harga rendah. Ini termasuk harga menengah. Sama kualitas juga nggak jauh, nggak kalah beda dengan yang kualitas pertama. Ini kurang lebih kisaran harganya 500-an untuk harga ecernya. Untuk harga agen nanti tinggal bisa di call aja. Masih banyak lain seperti ini bahan-bahan. Oh ya, untuk bahannya juga ada bahan, disebutnya bahan kristal. Itu kristal, tapi kristal ini juga macam-macam. Ada kristal yang palsu ataupun KW2, ada kristal yang asli. Nah, ini yang seperti saya tunjukkan tadi, ini kristal asli nomor 1. Ada juga dia kristal nomor 2, dia agak kasar, terus juga nggak selembut seperti ini. Ada juga bahan internet. Bahan internet, kalau bahasa kita itu orang-orang sering bilangnya bahan nida. Tapi kalau di Arab Saudi sering lebih terkenal dengan bahan internet. Ini bahan internet dia nggak mengkilat. Ini seperti ini, dia bahan kristal. Untuk bahan internet, saya lupa di mana contohnya. Ataupun yang ketiga ini bahan fursan. Bahan fursan seperti ini. Dan bahan fursan juga ada tingkatan-tingkatan. Ada fursan Korea, ada fursan Vietnam, ada fursan Cina. Fursan Korea juga ada berkelas, ada yang nomor 1, ada yang dia KW2. Begitu juga dengan fursan Cina ataupun fursan Vietnam. Untuk selama ini yang paling bagus itu, yang paling laris biasanya bahan kristal, kemudian internet, kemudian yang ketiga baru bahan fursan. Bahan fursan ini juga yang kualitas yang paling bagus itu fursan Vietnam sama fursan Korea yang nomor 1. Untuk fursan Cina itu harga lebih rendah, tapi juga untuk kualitas juga jauh dibanding fursan Korea dan fursan Vietnam. Harga kisaran untuk fursan ini kita buka harga ecernya sekitar dari mulai harga 200-an sampai harga 400 ribuan.
Untuk bahan yang kristal tadi, ini untuk harga AG-nya ya sekitar harga 400-an sampai harga ecerannya kurang lebih 600 lebih gitu. Ini dalam bahasa kita sering disebut dengan abaya impor Arab Saudi, biasa dipakai oleh kaum wanita di Arab Saudi dikarenakan negara sana wajib memakai pakaian hitam. Biasanya barang-barang seperti ini banyak customer yang membeli, mereka yang akan umroh, yang akan berangkat umroh ataupun berangkat haji, nggak mau repot-repot membawa oleh-oleh. Jadi sebelum berangkat mereka sudah membeli di toko kita. Kemudian setelah berangkat mereka biasanya membagikan, langsung dibagikan. Jadi nggak perlu repot-repot bawa ke sana. Kadang kata mereka harganya juga nggak jauh beda. Kadang harga ada lebih murah, kadang harga lebih mahal. Nggak jauh beda dari Arab Saudi. Gitu. Kemudian ini abaya-abaya di sini ini bahan kristal yang seperti saya jelaskan tadi. Ada juga bahan fursan. Fursan juga bertingkat, ada fursan Korea, Vietnam, Cina. Untuk yang paling terendah itu fursan Cina karena dia bahannya lebih tipis dan harganya juga lebih murah. Biasanya untuk harga seperti ini, harga-harga fursan Cina itu untuk orang-orang kalangan ya ke bawah yang ingin memiliki pakaian impor. Ini sering dipertanyakan apakah bahannya panas. Alhamdulillah semua yang memakai pakaian ini walaupun dia berwarna hitam, tapi di nyatanya dalam keadaan panas ini pakaian tidak panas. Karena kata para wanita yang memakai, yang sering belanja di kita, itu pakaiannya adem. Walaupun pakaiannya warnanya hitam, cuaca panas, tapi alhamdulillah ini tidak menyebabkan panas di badan. Ini abaya-abaya yang saya jual. Kemudian pertama kali ini abaya ini saya melihat istri saya dulu hobi membeli abaya. Ketika pertama kali saya menikah di tahun 2011, istri saya kepingin beli satu abaya. Tapi jujur, dulu saya cuma pedagang tahu bulat. Saya nggak punya uang banyak, sedangkan harga abaya itu paling murah waktu itu 300 sampai 400 ribuan. Jadi ketika ada barang baru datang, istri saya dikabarin, ini ada barang baru datang. Istri saya melihat, cuma lihat-lihat aja. Ya maklum ya, wanita ketika melihat barang-barang bagus ya kepengen dibeli. Apalagi pakaian-pakaian seperti ini yang biasa dipakai sama istri saya. Oke, saya beliin untuk pertama. Kemudian minggu kedua nggak lama lagi ngelihat, wah ada barang baru lagi, lebih bagus lagi, kepengen beli lagi. Ya kita sebagai lelaki, para suami, kadang kasihan nggak membelikan untuk istri kita tercinta. Akhirnya saya belikan lagi untuk istri. Nggak lama lagi, minggu depannya lagi ada barang baru lagi masuk, kepengen lihat, sekedar lihat. Ya biasanya sekedar lihat ya pasti kepengen ada kemauan untuk dibeli. Akhirnya saya mengambil inisiatif, salah satunya, waduh kalau kayak seperti ini terus, lama-lama habis aja uang untuk uang hasil dagang tahu selama ini ya habis untuk dibelikan pakaian. Akhirnya saya tanyakan istri saya, kalau memang benar-benar ingin membeli baju, gimana kalau menjual baju aja? Dari situ istri saya tertarik. Kalau bisa menjual 2 baju, saya beliin 1 baju. Akhirnya dia semangat beli BB, dipasarkan di online. Alhamdulillah laku 2 baju, baru saya belikan 1 baju. Kemudian dengan seperti itu saya langsung komunikasi dengan teman-teman yang ada di Arab Saudi untuk mulai mengekspor barang-barang seperti ini. Dikarenakan juga salah satu sebab orang tua kita mengajarkan untuk pendidikan keras. Mereka bukan arti kata orang tua kita jahat, orang tua kita tidak sayang sama kita, tapi orang tua kita sangat menyayangi kita, dan orang tua juga kita sangat mencintai kita, tapi mereka mendidik anak-anaknya biar bisa mandiri dan juga tidak berpangku tangan ke orang tua. Dikarenakan zaman sekarang banyak orang tua yang ketika ada masalah ke anaknya sedikit aja langsung terlalu dimanja dalam bahasanya. Ada sedikit pesan untuk sesama sahabat saya ataupun teman-teman seagama kaum muslimin semua yang berada di Indonesia. Jika kita berkeinginan keras untuk maju, insya Allah Allah akan membantu kita maju seperti mana yang kita yakinkan. Ini juga saya berusaha nggak lama, kurang lebih tahun 2012 Desember saya baru merintis usaha ini. Alhamdulillah sekarang saya udah bisa memiliki 5 outlet kurang lebih di Jakarta dan daerah Jabodetabek. Saya ingin memberikan motivasi kepada pada saudara-saudara saya semuanya. Bukan arti kata saya lebih baik dari kalian semua, tapi apa yang bisa saya sampaikan ataupun apa yang bisa dari pengalaman saya pribadi, walaupun saya belum terlalu banyak pengalaman,
bisa diambil pelajaran. Ini bagi siapa yang dia percaya, dia yakin untuk bisa maju, dan dia bisa memulai usaha tanpa harus kerja dengan mengikut orang lain yang itu diatur atau lain sebagainya. Dia memiliki keyakinan di dirinya itu, dia memiliki bahwasanya dia bisa usaha. Dia ada insting untuk usaha, tapi dia malu memulai ataupun dia terkendala di dalam modal. Itu jika dia benar-benar ingin maju, dia pasti mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya yakin jika ada keinginan kuat di dalam dirinya untuk maju, insya Allah dia pasti akan maju. Karena kan saya memulai merintis usaha ini juga ketika saya masih kuliah di semester 2 dalam pendidikan kuliah saya syariah, dan saya sudah menikah, baru mulai merintis usaha ini. Apalagi kalian, para teman-teman ataupun sahabat semuanya yang belum menikah, yang masih muda, ataupun yang sudah menikah yang ingin lebih maju, ketika dia melihat ada peluang besar di depan matanya, ambil peluang tersebut, tapi hitung semua, dirincikan dulu resiko ataupun kendala-kendala yang akan dihadapi, semua diselesaikan, baru menghitung untung. Untung itu nomor ketiga, nomor terakhir. Jangan langsung menghitung untung, tapi diutamakan pertama kali selesaikan kendala-kendala yang berhadapan dengan masa usaha kita ini, baru kemudian yang kedua bisa kita perhitungkan untungnya. Dan ini saya memberikan saran kepada saudara-saudara semua untuk usaha ini ataupun untuk memulai usaha apapun itu, ketika ada modal sedikit, nggak mesti banyak modal ya, modal sedikit tapi dia ada kemauan besar, ketika dia prospek ini bagus, maka dia kerjakan dan diteruskan continue. Jangan sampai ada suatu usaha baru dimulai, ketika dia ngelihat usaha yang lain, dia mau beralih yang lain. Jangan dulu. Continue satu usaha. Kita selesaikan satu usaha ini, continue. Ketika usaha kita sudah semakin kuat, diperkuat lagi. Jangan sampai tertarik dengan usaha-usaha yang lain. Dikarenakan kebanyakan kerusakan ataupun kegagalan dan kebangkrutan itu ketika dia melihat suatu usaha yang bagus, dia tinggalkan usahanya menuju usaha yang lain. Padahal usaha yang pertama itu lebih baik dibanding usaha yang kedua. Kadang usaha yang kedua ini belum bisa meyakinkan, menghasilkan seperti usaha yang pertama. Kemudian yang terakhir, bagi semua yang berminat untuk mulai dagang di pakaian-pakaian impor, baik itu laki-laki atau perempuan, karena di sini nggak ada stok laki-laki, semua itu ada di toko semua. Bisa menghubungi kontak person saya sendiri ataupun istri saya ataupun semua karyawan-karyawan kita di nomor 0852 7373 4430. Saya ulangi sekali lagi, 0852 7373 4430. Ataupun yang XL 0878 345 90799. 0878 345 90799. Bagi yang pengguna BlackBerry BBM, silakan add pin BB 28A 0C039. Saya ulangi sekali lagi, 28A 0C039. Untuk yang ingin melihat koleksi, tapi kita nggak terlalu update di Facebook, silakan buka Facebook kita dengan nama Mai Abaya. Ada Mai Abaya dan bisa juga dilihat di Sofia Abaya. Cuman Sofia Abaya ini jarang diupdate.